Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TV Studio dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel yang keren, yang tidak ada tandingannya. Selalu dicari dari penjuru Eropa, Afrika, Asia, Eropa sampai ke Australia. Dari alam nyata ke alam gaib, mencari-cari channel TV Studio yang selalu update berita terkini, menyajikan yang terbaik buat Anda pemirsa TV Studio dimanapun Anda berada. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezekinya, selalu dompetnya terisi. Jangan lupa mandi 5 kali sehari, jangan lupa gosok gigi, sholat 5 waktu, supaya kalian berkah hidupnya dunia akhirat. Dan jangan lupa bahagiakan selalu orang tamu, karena orang tamu adalah jalan surgamu. Baik, Sobat TV Studio dimanapun Anda berada, kami sajikan pantauan terbaru, terkini, dan terupdate dari bbc.com. Pemerintah naikkan harga BBM bersubsidi. Ekonom mengatakan kebijakan yang salah sasaran dan cari gampangnya saja. Ya, kita semua merasakan bahwa pemerintah ini akhir-akhir ini hanya ingin mendapatkan yang enak-enak saja. Tidak ada ekonomi yang kreatif, tidak ada jalan keluar yang lebih membahagiakan rakyat Indonesia tercinta, tapi cenderung pemerintah mengambil jalan gampang saja dengan mencekik rakyat. Baik, inilah masa telah datang berduyun-duyun untuk menolak daripada kenaikan harga BBM. Rakyat mengatakan BBM naik, maka rakyat menjerit. Nah, ini saudara, bagaimana kita saksikan dengan mata kepala sendiri bahwa rakyat ini menolak, saudara, kebijakan BBM. Kalaupun ada yang mendukung, itu hanya booster. Jadi abaikan saja. Mereka booster-booster yang memang kerjanya adalah untuk mendukung programnya pemerintah. Nah, kita juga bisa dong buat akun yang mengkritisi daripada kinerja pemerintah. Tidak, kita tidak benci pemerintah. Tetapi saudaraku, ingat bahwa pemerintahan itu sementara. Tapi yang utama adalah rakyat yang telah memberikan Anda amanah. Kalau Anda diberikan amanah tapi tidak amanah, bahkan Anda membuat rakyat yang beri Anda amanah sengsara, maka saatnya Anda turun, saudaraku. Kita mengingatkan saja bahwa jabatan itu sifatnya sementara. Jadi jangan kalian terlena dengan jabatan yang sudah dimiliki. Karena ada saatnya Anda akan turun sebagai rakyat biasa. Dilaporkan dari bbc.com. Kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM, bahan bakar minyak, dengan alasan karena sekitar 70% subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu, disebut pengamat ekonomi sebagai upaya yang tidak tepat dan salah sasaran. Ini seperti targetnya menyembuhkan batuk tapi yang diobati panu. Ini kan salah sasaran dan kebijakan mencari gampangnya saja, kata pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Rodi, kepada BBC News Indonesia, Senin 5 September 2022. Jadi mohon maaf, Buser, ini ekonom dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kalian buzzer-buzzer, saya yakin sekolah juga kagak. Jadi asal bacot aja ya, terserah kalian ya. Pokoknya ini kita punya data ya, yang bicara juga ekonom dari Gadjah Mada. Kalau buzzer, waduh, buzzer ini sekolah aja kagak ya. Hanya bisa pegang HP aja, ada berita di komen-komen. Oke lah. Lanjut. Alih-alih meningkatkan harga BBM, menurut Direktur Celios Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, pemerintah harus melakukan pembatasan dan pengawasan ketat dalam penyaluran BBM. Kesalahan dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan oleh pemerintah malah dibebankan kepada seluruh masyarakat, katanya. Jadi pemerintah ini hanya mengambil gampangnya. Sekali lagi ada masalah, maka yang harus menanggung itu rakyat. Pemerintah mana kreatifnya? Kita nggak pernah mendengar pemerintah itu demikian kreatif untuk mencari cara solusi supaya rakyat tidak
terbebani atau menjadi susah. Direktur Research Center of Reform on Economic Core Indonesia, Peter A. Rejalam, mengatakan subsidi BBM tidak sekadar dilihat dari nilai transaksi jual beli di SPBU, tapi pengaruhnya ke perekonomian yang melindungi kelompok miskin. Jadi saudaraku, sahabat TV dimanapun Anda berada, ulasan ekonomi seluruhnya sepakat dengan kepentingan rakyat. Rakyat melantik pemerintah itu untuk berpikir kreatif, bukan hanya asal gampangnya saja. Misalnya nih, harga cabai naik, maka dijualnya naik. Tidak seperti itu. Tapi cari supplier yang bisa harganya itu lebih rendah. Nah, ini aneh. Minyak mentah dari kita, tapi kita impor dari Singapura. Singapura ngambil minyak mentah dari kita. Ini kan aneh. Ya, ini salah satu cara yang tidak kreatif. Ya, jadi ingin gampangnya saja. Sekali lagi, seluruh ekonomi mengatakan pemerintah itu cari gampang saja, nggak mau mikir, nggak mau pusing. Nah itu. Menanggapi itu, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, kenaikan harga akan menyediakan ruang fiskal lebih leluasa untuk belanja yang lebih produktif, termasuk juga melakukan perbaikan dalam sasaran pengguna BBM. Nah, ini kacau ini. Staf khusus Menteri Keuangan, ya, Justinus Prastowo, dia ingin berkelit, tapi justru dia membuka dirinya bahwa inilah yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi apa? Dia akan menyediakan ruang fiskal lebih leluasa katanya. Ya, leluasa untuk poya-poya maksudnya ya. Ya, kenapa bukan biaya perjalanan yang dikurangi? Kenapa bukan gaji pegawai yang dikurangi? Kenapa bukan daripada alokasi-alokasi yang tidak produktif? Ya, belanja ATK dan sebagainya. Coba ditelusuri coba anggaran daripada masing-masing departemen. Banyak anggaran yang tidak produktif, ya. Tapi ini rakyat sekarang yang jadi korban. Sekali lagi, ini karena Kementerian Keuangan yang tidak selektif dalam menanggapi semua ajuan RAPBN yang dibuat oleh kementerian. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengatakan risiko beban subsidi tanpa kenaikan harga menjadi Rp 698 triliun dari alokasi saat ini sekitar 502 triliun. Saudara, perlu diperhatikan kemarin penjelasan daripada Riza Ramli. Makna arti subsidi sesungguhnya ini adalah narasi yang menyesatkan. Dari dulu rakyat itu nggak pernah disubsidi. Dari dulu rakyat itu tidak pernah disubsidi. Tetapi rakyat berjuang sendiri. Rakyat berjuang sendiri. Kapan pemerintah mensubsidi rakyat? Karena sesungguhnya rakyat yang mensubsidi negara, bukan negara mensubsidi rakyat. Ya, rakyat yang memberikan pajak, rakyat yang membayar gaji pegawai, rakyat yang membayar gaji presiden. Tidak pernah negara itu mensubsidi rakyat. Tanpa pajak rakyat, tidak pernah negara ini punya uang. Sumber pendapatan negara hanya dua, pajak rakyat dan hutang luar negeri. Sekali lagi itu. Jadi mana ada negara punya duit? Nggak ada. Negara punya duit dari pajak rakyat, satu. Yang kedua adalah dari utang luar negeri. Jadi itu. Coba dicek itu, ya. Jangan salah. Jadi semestinya subsidi itu kata daripada tanggung jawab pemerintah, bukan subsidi. Tanggung jawab pemerintah karena pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah dilantik, pemerintah diberikan amanah oleh rakyat untuk berpikir bagaimana mengurangi beban rakyat, mengurangi daripada kesusahan rakyat, sehingga layak untuk diberikan gaji. Kalau nggak mau mikir ya nggak layak digaji dong. Kalau nggak bisa mikir dan nggak mau pusing, mundur saja. Ya, berarti sudah nggak mau mikir. Kalau udah nggak mau mikir, ya mundur saja. Banyak yang akan bisa menggantikan. Lagi saya sampaikan, kini setelah harga BBM subsidi dinaikkan, anggaran untuk BBM diprediksi tetap membengkak menjadi 650 triliun, meningkat lebih dari 4 kali lipat dibanding anggaran APBN 2022 sebesar 152,5 triliun. Nah inilah narasi-narasi yang menyesatkan. Katanya ini dengan kenaikan BBM
ini akan menyediakan ruang fiskal lebih leluasa untuk belanja yang produktif. Ini kata Justinus Prastowo nih, ya, staf khusus Menteri Keuangan. Tapi di sini ya dibuat narasi, kini setelah harga BBM subsidi dinaikkan, anggaran untuk BBM diprediksi tetap membengkak menjadi 650 triliun. Ini kan aneh. Lalu apa tujuannya? Ya, lalu apa tujuannya? Ini akal-akalan. Narasi menyesatkan dan sudah saatnya seluruh Kementerian Keuangan diganti. Termasuk Sri Mulyani, seluruh stafnya diganti karena tidak becus dalam bekerja. Memberikan narasi yang menyesatkan. Ya. Karena narasi-narasi sudah menyesatkan dan DPR wajib untuk memanggil Sri Mulyani untuk meminta pertanggungjawabannya beserta seluruh stafnya yang sudah memberikan narasi menyesatkan kepada pihak Jokowi. Nah ini, jadi mohon ini sudah tidak sehat. Cara bernegara kita sudah sehat. Ya, kita dengarkan keluhan masyarakat bahwa mereka yang salah hitung, kami yang menanggung katanya. Betul sekali. Ini kebodohan ya, sekali lagi kebodohan daripada staf Menteri Keuangan dan juga aparat Kementerian Keuangan yang mereka salah menghitung. Akhirnya rakyat yang harus menanggung. Ini rakyat yang nggak sekolah aja ngomong begitu, ya. Mestinya Sri Mulyani itu malu, ya. Sekolah tinggi-tinggi tapi akhirnya salah hitung, disebut salah hitung oleh rakyat kecil. Tapi rakyat yang harus menanggung. Mereka yang salah hitung, kami harus menanggung kata rakyat. Baik, lanjutkan. Pengemudi ojek online asal Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Suryadi Sinamo, kecewa dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Aku pikir begini, kalaulah alasan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena banyak dipakai orang-orang mampu, kenapa malah menaikkan harganya? Seharusnya kan pengawasan diperketat, bukan malah harganya dinaikkan, kata Suryadi kepada wartawan Nanda Fariza Batubara yang melaporkan untuk BBC News Indonesia Senin 5 September. Nah ini, rakyat kecil aja bisa mikir begitu, Bu Sri. Bu Sri Mulyani, halo Bu Sri Mulyani, kalau Anda bisa mendengar seperti ini, tolonglah berikan pertimbangan kepada Presiden. Bukan dengan menaikkan harga, tapi caranya adalah dengan pengawasan yang diperketat. Kalau yang punya mobil ya janganlah pakai Pertalite. Kalau motor biarkan pakai Pertalite. Maksudnya begitu. Nah, jadi tolonglah ini di jangan rakyatlah semuanya dikebiah uyah ya, digeneralisir begitu saja, semuanya menanggung untuk kalian yang tidak bisa bekerja dengan baik. Saya kira rakyat ini tidak bodoh. Rakyat ini tidak bodoh. Kalian mau berkelit apapun, kami ini sudah tahu akal-akalan kalian. Jadi tolong, sekali lagi tolong berpikir yang bagus, jujur. Kalian itu harus menjadi aparat negara yang amanah. Kalau kalian ini mau macam-macam, yang aneh-aneh, nanti satu saatnya karma akan datang. Kalian akan digebuki nanti ketika kalian turun jabatan. Tidak akan selamanya kalian akan menjabat. Tidak akan selamanya Jokowi bisa melindungi kalian. Begitu juga Jokowi juga akan menanggung resikonya nanti kalau sudah turun jabatan. Ya, dosa-dosanya akan diubek-ubek, akan diadul-adul, akan dibuka semuanya. Sekali lagi, tolong jadi pejabat negara yang amanah. Ini rakyat kecil aja bisa mikir seperti ini, ya. Dari Deli Serdang jauh di Sumatera Utara ini aja mikir seperti itu, ya. Pak Suryadi ini, masa seorang Sri Mulyani yang lulusan daripada kuliahnya di Amerika sana katanya, masa kalah pemikirannya dari seorang Suryadi Sinamo dari Deli Serdang. Oke, demikian saja review daripada kami. Ya, terima kasih atas supportnya, selalu dukungannya, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya buat pendukung-pendukung daripada rakyat. Cintailah rakyat, jangan pelit untuk subscribe, karena subscribe-mu akan membuat channel ini berkembang dan
rakyat akan terus mendapatkan informasi yang mendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.